maka tatkala dia kembali kepada Allah, masuk ke liang lahat, jika dia harus disiksa, dihentikan siksaannya, dibebaskan dari siksa kubur sampai datangnya yaumil qiyamah. 1 hari puasa di bulan Rajab. Yang belum puasa cepat puasa, yang belum banyak istighfar perbanyak istighfar, minimal sehari 1000 kali. Apa bedanya kita sama monyet? Kita sholat, monyet berarti yang nggak sholat. Lu sadar? Pak RT nggak sholat, RT jerasah lo. RW nggak sholat, RW gue bilangin lo. Bapak Koramil nggak sholat. Hampura bapak, hampura, jangan tewak aing. Ya Allah, ya Allah. Koramil gak sholat, Koramil. Lu digulung lu, Cihideng lu. Ustadz gak sholat, Ustadz. Kurang ajar lu emang. Semua lu katain lu. Kiai gak sholat, Kiai. Habib gak sholat, Habib. Lu giliran gue kenceng amat lu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Titik Ilmu. Semoga kajian yang beliau sampaikan kali ini bisa kita fahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, untuk lebih jelasnya silakan simak videonya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika kita membahas tentang Isra wal Mi'raj, pastinya tidak lari dengan apa yang terjadi saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah dalam keadaan sadar, dalam keadaan ruh dan jasadnya berjumpa dengan Allah, yang dititipkan oleh Allah tentang bagaimana mendirikan salat dan bagaimana caranya disampaikan kepada umat Nabi Muhammad diwajibkannya salat 5 waktu. Salat Isya udah belum? Benar lu. Yang belum mana? Yang belum pulang dari sini cepat salat Isya. Ini kalau di masjid salat subuh segini banyak nggak Pak DKM? Kenapa giliran acara loba? Mudah-mudahan besok subuh penuhnya kayak begini. Aminnya setengah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj banyak hikmah yang kita harus pelajari dan kita contohkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam betul seorang manusia yang dicintai oleh Allah, Nabi yang dimaksumkan oleh Allah, yang tidak ditempel dosa sekalipun Nabi berbuat dosa. Nabi tidak akan pernah memiliki satu sifat kejelekan sedikit pun. Kesempurnaan dari ujung kaki sampai ujung rambut dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi dalam mendapatkan undangan dari Allah untuk berjumpa sampainya ke Sidratul Muntaha, bahwa sesungguhnya Allah merindukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini ternyata ada peristiwa di balik ini semua. Para salihin menyatakan di karangan para kitab, para pentafsir mengatakan sebelum Isra wal Mi'raj ternyata ada perdebatan antara langit dengan bumi. Antara langit dengan bumi, langit dengan kesombongannya mengatakan, wahai bumi, di bumi tidak memiliki matahari dan bulan, dan juga tidak dihiasi dengan bintang, sehingga sana Allah terdapat di langit. Semua kedudukan para malaikat disimpan di langit.
Lalu jawaban bumi mengatakan kepada langit, wahai langit, apa yang ada di langit engkau boleh sombongkan. Engkau boleh memiliki bulan, matahari, sampai ke singgasanaan Allah, kursinya Allah ada di langit. Tapi ketahuilah bahwa sesungguhnya kekasihnya Allah terdapat di bumi dan kematiannya ditanam di dalam bumi. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itu langit menangis, meminta izin kepada Allah, wahai Rabbi, undanglah Muhammad untuk menginjak langit ini agar aku merasakan semua tentang kenikmatan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nggak pernah kegeeran. Rasulullah dicintai sama Allah, tapi Rasulullah nggak pernah minta buat ketemu sama Allah. Sadar karena Nabi seorang hamba. Sekarang saya mau tanya, kalau kita kepedean apa kegeeran? Dua-duanya lu mah. Kegeeran iya, kepedean iya. Begitu doa, ya Allah, masukkan aing ke dalam surga. Lah kira-kira pantas nggak kita masuk surga? Pantas. Masuk neraka mau. Terus mau di mana ngemper? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diundang sama Allah, nggak dengan kepedeannya Nabi meminta untuk berjumpa dengan Allah, tapi dengan cara Allah mengundang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Kita nih yang hadir, kita diundang sama Bapak Kubu, senang nggak? Undangan khusus, nemenin saya ngopi. Yang penting kan undangan. Senang nggak? Nggak bisa tidur malah. Acaranya besok nih hari udah rapiin bajunya yang mana, sandalnya yang mana. Nabi SAW lagi diundang oleh Allah, dibangunin sama malaikat Jibril. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, bangkit wahai Muhammad, engkau dipanggil dan diperintahkannya aku turun ke bumi untuk membawamu berjumpa dengan Allah. Nabi bangga, Nabi luar biasa, senang Nabi. Yang lebih senang ternyata saat Nabi itu tatkala disampaikan tentang kendaraan yang ingin menjemput Nabi yang bernama buraq. Bukan yang sunatan dipakai sini, bukan. Sini kan goyang-goyang palanya. Kan begitu. Ini buraq Allah ciptakan bukan satu buraq. Di surganya Allah terdapat buraq ini jutaan. Setelah Allah memerintahkan malaikat Jibril, ya Jibril jemput Muhammad, bawa buraq untuk jadi kendaraannya. Apa jawabannya daripada buraq yang ada? Semua bergembira. Loncat sana, loncat sini, terbang ke sana, terbang ke sini. Ada satu buraq duduk di bawah pohon nangis. Ditanya sama malaikat Jibril, wahai buraq, kenapa engkau tidak sama seperti yang lain bergembira? Saat mereka, Allah memerintahkanku untuk menjemput buraq untuk membawa Nabi Muhammad datang berjumpa dengan Allah. Yang lain gembira, kenapa engkau dalam keadaan sedih? Apa jawaban buraq tersebut? Wahai malaikat Jibril, bagaimana aku bisa senang? Bagaimana aku bisa bahagia? Sedangkan buraq adanya jutaan. Tidak mungkin Rasulullah naik 1 juta buraq. Melainkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pasti menaiki salah satu buraq yang ada di dalam surga ini. Apa kata malaikat Jibril? Beruntunglah wahai buraq, sesungguhnya engkau yang aku diperintahkan oleh Allah untuk menjemputmu, untuk ditunggangi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Buraqnya pun pilihan. Kita udah dikasih motor 1, minta 2. Betul? Dapat mobil, maunya kereta. Kereta dapat, kapal laut, pesawat. Hidup mah kita mah serba kurang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu dikenalin buraq ngelihat Nabi, gembiranya luar biasa.
terbang sana terbang sini, lari sana lari sini. Apa kata malaikat Jibril, wahai Buraq, tidakkah kau memiliki adab saat engkau ada di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Buraq disuruh beradab di hadapan Nabi. Apa jawaban Buraq? Wahai malaikat Jibril, sumpah demi Allah, aku tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti ini saat aku memandang keindahan wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buraq bangga wajahnya memandang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini apa kendaraannya? Ini namanya Buraq ya Rasulullah. Bagaimana cara menungganginya? Tunggangi ya Rasulullah, engkau naik ke badannya. Begitu Rasulullah naik, ini Buraq satu hempasan sayap Buraq bainas sama wal ard. Dari langit ke bumi, dari bumi ke langit, satu hempasan sayapnya Buraq. Subhanallah. Nabi lagi perjalanan Isra wal Mi'raj, masih ada yang ngikutin. Iblis. Oi. Iblis. Pak. Iblis. Pak Kuwo. Iblis, Pak. Gue mau ngomong sama Pak Koramil, gue takut ditewak aing. Terus ini yakin nggak ngantuk, lapar nggak? Untung gue udah makan. Dan di saat itu ditunggangilah Buraq oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai di tengah jalan, iblis ngikutin. Nabi aja masih digoda iblis, gimana model lu? Woi, lu sholat subuh jam berapa? Iblis, gue belum selesai ngomong, lu jangan disangka gue ngatain. Iblis menggoda Nabi, dikejar, ingin digoncangkan iman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat kursi, hancur iblis tersebut. Kita ketemu iblis. Hei, sohib. Lagi orang Cihideng, la ilaha illallah, gini hari masih nenggak AO. Iblis lu masih main judi. Mudah-mudahan di sini mah nggak ada ya. Nggak ketahuan aja kali. Mudah-mudahan nggak ada di sini mah, nih orang-orang soleh semua, soleha. Tapi bohong. Kalau orang bule mabok pantes, udaranya minus. Kita musim dingin aja cuma 22 derajat. Lu pakai jaket masih juga kegigilan. Tengah hari mereka 0 minus cuacanya. Begitu minum satu tenggak, pipi ngeping, mata biru, hidung mancung, badan cakep. Begitu minum anget satu badan. Nah lu minum tengah hari bentet. Tahu tengah hari bentet? Matahari lagi nempel sama kepala. Udah minumannya 2 huruf AO, pakai patungan lagi. Satu botol 28.000, patungan 8 orang. Yang minum dia lagi, yang mabok dia juga. Yang berantem ya dia juga. Oi, anak muda, jangan pernah kenal sama yang namanya ciu. Hahaha. Bener, kalau orang bule mah kalau mabok mah mau ajar. Karena udaranya memang mengharuskan dia minum itu untuk angetin badan. Kalau kita kan kagak, buat sok-sokan. Lah beda, hukumnya beda. Mereka biarin mereka, kita jangan ambil apa yang ada sama mereka kebiasaannya, jangan. Lu mau angetin badan, lu peluk bini lu. Betul nggak, Bu? Emang lu mau dipeluk-peluk? Lu kadang begitu dipeluk, apaan sih bapak?
risih. Itu yang begitu, bini begitu, mudah-mudahan bapaknya kawin lagi. Ya Pak ya, amin dong Pak. Takut amat lu. Sholat 5 waktu yang perintahin siapa? Puasa bulan Ramadan Pak, siapa yang perintahin? Bayar zakat siapa yang perintahin? Pergi haji jika mampu siapa yang perintahin? Nikah 2, 3, 4 siapa yang ngebolehin? Tuh, ibu nggak ngebolehin bapak nikah 2, 3, 4. Kenapa? Emang ibu jauh lebih mulia dari Allah? Nggak bisa ngomong lu kan? Tenang Pak, gue belain lu. Kelihatan muka-muka tertindas lu. Gue jadi ngomongin bini 2, 3, 4. Isra Mi'raj jauh amat ya. Terus ini, coba lihat akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Saat lagi di jalan digoda sama iblis, bagaimana yang modelnya kayak kita? Alhamdulillah di dalam sholat, Pak, Bu, yang dirahmati oleh Allah, saya mau tanya dulu deh. Ini kira-kira sholat kita selama ini diterima nggak sih sama Allah? Terima? Yakin lu? Gue mah nggak yakin. Jujur, lah gimana nggak yakin? Padahal kita sudah ada perjanjian loh sama Allah. Udah ada surat pernyataan. Inna salati wa nusuki wa mamat lillahi rabbil. Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, zakatku, hajiku, umrahku, semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kompor belum dimatiin, kompor. Ingat tuh kita. Kunci motor nempel di mulut motor masih ingat. Yang begini kira-kira sholat kita diterima apa enggak? Masih diterima juga? Blow on lu. Di dalam kitab Miftahul Jannah, Al-Habib Utsman bin Aqil bin Yahya, beliau mengatakan ada 3 kriteria sholat yang pastinya akan diterima. Yang pertama, kita menjalankan sholat dengan syariat, tahu rukun, tahu cara wudhunya, tahu yang baik, tahu yang buruk, tahu bagaimana cara untuk menjalankan ibadah sholat tersebut. Jika kita tidak mengetahui, maka gugur sholatnya kita, gak akan diterima sama Allah. Yang kedua, hakikat. Kalau kita lewat ke masjid, ada orang punya gerakan, atau kita punya lewat tetangga nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Lagi ngapain tuh orang? Sholat. Hakikatnya dilihat sholat. Yang ketiga ini yang belum tentu kita bisa dapat. Hati sama pikiran fokus kepada Allah, khusyuk dalam keadaan kita salat ke hadapan Allah. Kita udah begitu belum? Nah, 3 kriteria ini kalau belum kita bisa jalani, berarti salat kita belum bisa diterima sama Allah. Jadi Bib, bagaimana nih salat kita Bib? Selama ini saya hakul yakin, tahadutan bi ni'mah, wallahi di dalam salat wajib kita Nabi SAW menitipkan sunnah di dalamnya, karena sunnah yang kita jalankan di dalam sholat wajib itulah yang akan diterima sama Allah, dan itu yang akan membawa kita sampai mendapatkan rahmatnya Allah. Kalau bukan karena ada sunnah Nabi, sholat kita mah nggak bakal diterima. Lihat Sayyidina Ali karamallahu wajhah, begitu dibunuh dalam keadaan apa? Sholat. Kita jangankan dibunuh, nyamuk gigit repot banget garuknya. Betul enggak? Sayyidina Umar dibunuh dalam keadaan apa? Salat. Begitu ditengok selesai salam, nengok, begitu ngelihat ini kapan pedang nyampe aja, ini nusuk kapan, gak berasa. Beda dengan cara mereka beribadah kepada Allah, beda dengan kita. Karena Nabi tahu umat di akhir zaman ini pikiran sama hati tidak akan pernah fokus kepada Allah. Yang ada di dalam hati dan pikiran cuman duit. Betul nggak? Padahal semua sudah Allah sudah tuliskan di Lauhul Mahfuz,
tentang rezeki kita, jodoh kita, matinya kita, hidupnya kita, semua sudah dicatat oleh Allah. Corona berapa tahun sudah? Hah? Pusing. Minyak? Ada minyak? Nggak ada. Minyak nggak ada. Mahal. Gue nggak pernah beli minyak sih. Setiap pulang ada aja, sembako ada, alhamdulillah aja tuh. Tuh subhanallah ya. Pusing, semuanya susah, serba nggak ada. Yang dicari belum tentu kita tahu dan itu halal atau haramnya. Sekarang saya mau tanya nih, ya. 2020 corona masuk ke Indonesia. Corona orang Cihideng emang? Bukan ya? Corona datang ke Indonesia. Saat turun ke Indonesia, PSBB. Betul? Berapa bulan? Hah? Setahun? Setahun kan? PSBB setahun. Kerja di PHK, betul? Kerja dari rumah, gaji disetengahin, betul? Yang punya modal usaha di Jakarta beak, nggak bisa balik, udah nggak ada modal. Yang susah siapa? Pak Kuwu, bansos, ngitungin warga nggak dapat di demo. Padahal dia juga lagi butuh bansos, betul? Tapi kalau kita berharap sama Pak Kuwu, salah. Harapan kita ke siapa? Allah. Saat lagi PSBB, saya balik lagi nanya, sarapan berhenti nggak? Makan siang? Sore masih nyemil singkong, ubi, ngopi, masih? Malam masih makan? Nyemil Indomie tengah malam masih? Nah hidup lo makan mulu, apa yang lo pusingin? Betul nggak? Jaminan siapa? Allah. Cacing di dalam tanah, rezekinya sudah dipastikan oleh Allah. Bagaimana kita punya otak sama hati? Nggak usah peduliin urusan dunia, nggak apa-apa. Ambil dunia hikmah buat akhir. Alhamdulillah PSBB, begitu PSBB ada Ramadan. Betul? Kenapa? Allah masih sayang sama kita. Tuh kalau dibablasin nggak ada Ramadan, payah kita. Alhamdulillah sarapan libur, bener. Makan siang, nyemil sore, malam, berarti sehari berapa kali? 2. Sahur, betul? Alhamdulillah. Allah udah atur belum? Sudah diatur. Kita ulama kiai, jadwal Allah semua batal, Pak. Makan kita dari mana? Kalau memang bukan karena Allah yang ikut campur, saya nggak bakal naik 18 kilo. Orang PSBB pada pegang kepala, saya gemuk. Alhamdulillah. Walaupun mobil ditarik leasing, duit beak, tapi semua diatur sama Allah, betul? Nabi segitu orang mulia, manusia yang dimuliakan oleh Zat yang maha mulia, masih mendapatkan satu ujian. Saat itu Nabi ingin dijegat oleh iblis, tapi Nabi orang yang sabar. Nabi begitu sampainya Nabi ke Masjidil Aqsa, Nabi sholat 2 rakaat, disuruh jadi imam. Nabi Musa, Nabi Adam nanya, Jibril, siapa ini orang? Huwa Muhammadah. Dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam, oh ini yang namanya Muhammad. Nabi Musa mengatakan, oh ini yang Allah memberikan pertolonganku, berkah nama ini manusia. Dan di saat itu, di dalam kitab yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan, saat Nabi datang ke Masjidil Aqsa, semua anbiya dan rasul memandang wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jika ada satu Nabi yang tidak dapat memandang wajah Nabi, maka sesungguhnya Nabi tersebut tidak akan pernah menginjakkan kakinya di dalam surganya Allah. Nabi ini membawa suatu kebaikan. Nabi ini membawa satu manfaat kepada anbiya dan rasul. Kita sebagai manusia dicontohkan oleh Nabi. Kasih dong hidup kita ini manfaat buat orang lain. Jangan ngelihat orang lain iri aja. Tetangga beli motor, kita yang meriang. Tetangga beli kulkas, kita yang tempel koyo. Itu kan gak bagus. Nabi itu ngajarin ke semua umatnya bahwa Nabi adalah seorang manusia yang hidupnya sederhana. Hidupnya nikmat dalam keadaan apapun, yang semua diserahkan kepada Allah. Kita alhamdulillah PSBB gak ada yang berhenti makan. Nabi saat lagi panen kurma, ada kurma yang bagus, ada kurma yang ada yang nggak bagus. Yang nggak bagus disimpan sama Nabi, yang bagus semua dibagikan kepada sahabat dan tetangga. Beda nggak hidup kita sama Nabi? Kita dapat makanan enak, dikasih tetangga apa buat kita garas? Yang nggak enak kasih siapa? Tuh bedanya kita sama Nabi. Pantasan rezeki kita seret. Betul apa betul? Nabi di dalam riwayat kurma yang keras ditaruh sama Nabi. Nabi kalau mau makan itu kurma direndamnya subuh, dimakannya isya. Direndamnya pagi, dimakannya malam, baru lembek. Nah kalau kita kan alhamdulillah, sampai salafun salihun mengatakan Nabi pernah nggak makan nggak minum selama 7 hari 7 malam. Batu diselipkan di bawah sarungnya. Kenapa kita nggak pernah merasakan kelaparan begitu dahsyat sampai 7 hari 7 malam? Sepakat para alim ulama mengatakan bahwa sesungguhnya kelaparan tersebut yang datangnya untuk kita sudah ditalangi oleh Nabi Muhammad SAW. Kita masih keterima nikmat. Kita sholat tinggal sholat, kita nggak dikejar-kejar sama orang-orang kafir, kita nggak dibunuh. Cuman sekarang toa aja agak sedikit dikurangin volumenya. Maaf, emang begitu keadaannya. Betul nggak? Toa dimusuhin. Bingung saya betul. Segala toa dimusuhin. Tarhim cuman 10 menit. 10 menit, setengah jam merebot teriak-teriakan as-sholah, as-sholah, setengah jam. Nggak ada umat yang datang sholat subuh. Gimana yang 10 menit? Assalamualaikum, salam, habis. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Ciri-ciri tanda seseorang yang imannya diterima oleh Allah, subuhnya nggak akan pernah ditinggalkan di masjid. Itu iman yang diterima sama Allah. Imam Syafi'i mengatakan, jika ada seorang laki-laki, bu, oi, bu, dengar baik-baik nih bu nih. Kalau ada laki-laki yang sholat subuhnya di rumah, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Ya bu ya, besok pagi nih, kalau bapak subuhnya di rumah, pak mau kemana kerja tuh pakai daster. Ya, setuju ya? Minimal pak, minimal. Kalau kita nggak ke masjid, sholat di rumah sama anak sama istri. Yang penting kita bermakmuman. Yang perempuan wajibnya di rumah. Yang perempuan nggak wajib ke masjid. Ini malah gesitan yang perempuan daripada yang laki. Gue bingung sama emak-emak mah. Sekarang saya mau tanya, yang sering masuk ke dalam masjid anak muda apa aki-aki? Kenapa? Karena aki-aki tahu umurnya tinggal dikit. Lah emang betul nggak ada aki-aki yang di pinggir jalan lagi main gitar. Coy, nggak ada, pasti ke masjid. Subuh masjid, duhur masjid, asar masjid, maghrib ke masjid, isya. Harapannya apa? Mati dalam keadaan ibadah kepada Allah. Coba kita lihat DKM, aki-aki merebot. Yang azan dia, yang buka kunci masjid, yang qomat, yang makmum. Nah masyarakatnya kemana? Pak, woi, nyaut ngapa lu? Sare lu?
Pak, tahu nggak bedanya kita sama monyet? Emang mesti diginiin manusia nih kadang-kadang nih. Woi Pak, monyet tahu monyet? Monyet tahu nggak? Monyet tidur, kita monyet makan, kita monyet minum, kita bedanya kita sama monyet apa? Kok lu ketawa Bu? Emang lu mau jadi monyet? Hah? Apa bedanya kita sama monyet? Kita sholat, monyet berarti yang nggak sholat. Lu sadar? Pak RT nggak sholat, RT jerasah lo. RW nggak sholat, RW gue bilangin lo. Pak Kuwu nggak sholat, Pak Kuwu ditarik kakak lo. Jangan macam-macam lo. Pak Camat nggak sholat, Pak Camat Kapolsek nggak sholat, Kapolsek ditewak lo. Pengen ngatain orang aja lu. Bapak Koramil nggak sholat. Hampura Bapak, hampura. Jangan tewak aing. Ya Allah, ya Allah. Koramil nggak sholat, Koramil. Lu digulung lu Cihideng lu. Ustadz nggak sholat, Ustadz. Kurang ajar lu emang. Semua lu katain lu. Kiai nggak sholat, Kiai. Habib nggak sholat, Habib. Lu giliran gue kencang amat lu. Giliran ke Habib puas amat lu. Walat lu. Itu bedanya kita sama binatang. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hidup kita ini udah di ujung tanduk Pak Bu. Hidup kita udah di ujung tanduk. Kita ini antara hidup sama mati, cuman Allah yang tahu. Kapan itu kedatangannya, cuman Allah yang tahu. Ada yang umur 60 di sini? 60 tahun ada? 3 tahun lagi. Lah, saya bukannya nyumpahin Nabi meninggal umur berapa? 60? Berarti yang 60 berapa tahun lagi? Nah, kalau yang nyumpahin tuh. Yang 63 ada 63, woi. Tinggal dicabut sikring. Baik. Makanya aki-aki, nenek-nenek pada demen ke majelis, ke masjid, demen. Kenapa? Mengharap kepada Allah akhir umurnya mati dalam keadaan husnul. Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang hidup yang bernafas pasti akan mati apa meninggal? Manusia mati apa meninggal? Meninggal. Inna salati wa nusuki wa mamati, nggak ada wa meninggali. Yang di dalam kandungan mati nggak? Bisa mati nggak? Yang baru lahir, yang umur 5 tahun, yang nenek-nenek, yang aki-aki, yang masih muda. Tuh Vanessa Angel masih muda coy. Teguling mobilnya paeh. Betul nggak? Nah sekarang nasib kita gimana? Kalau para alim ulama yang ada di hadapan kita, para kiai, para alim ulama, para semua yang hadir, mereka para salafun shalihin, orang-orang tua kita terdahulu, mereka dengan bangga saat kelak nanti di padang mahsyar diperiksa oleh Nabi Muhammad SAW, mereka akan bangga dengan amaliyah yang digendong oleh beliau sampai berjumpa dengan Allah, dengan zakatnya, dengan sedekahnya, dengan qiyamulailnya, dengan zikirnya. Mereka diperiksa oleh Nabi saat amalannya, ya Allah ini adalah umatku. Dengan bangga Nabi Muhammad memperkenalkan umatnya kepada Allah. Bagaimana nasib kita di yaumil qiyamah? Manusia kita saat ini nih dengan tidak punya rasa malu membawa pikulan dosa ke hadapan Allah. Diperiksa oleh Nabi,
Kalau dulu Nabi dilempari kotoran, dilempari batu, tapi kalau sekarang umat di akhir zaman melemparkan dosa ke wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau sampai kapan kita kehidupan seperti ini? Kadang kalau saya suka saya bilang sama Habib Gures, Habib Rifki izin Habib untuk istirahat dakwah. Rifki ingin ngederes lagi, Rifki ingin taklim lagi Habib. Memang kenapa? Lelah Habib, kok makin kita dakwahin kok makin begini keadaannya tuh. Apa jawaban Habib Gores? Kalau ente lelah ntar istirahatnya di. Itu jawaban seorang guru. Tahdutan binikmah. Kalau saya bukan tuntutan, saya lebih pengen jadi kayak antum semua. Duduk dengerin orang ceramah, dengerin orang yang mengasih ilmu. Kenapa? Karena itulah tujuan kehidupan kita. Orang kalau nggak dengar ilmu, hatinya akan dikeraskan oleh Allah. Tidak akan pernah mendengar nasihat. Akhlaknya dia nggak punya. Makanya Nabi SAW mengatakan sebaik-baiknya kalimat yang keluar dari lisan. Nabi SAW di dalam hadisnya mengatakan, qala Rasul SAW afdalu qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita rasain, tatkala kita menyebut nama Allah, kita menyanjung nama Allah, kita memuliakan nama Allah, bagaimana perasaan kita? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya berbicara di atas panggung ini bukan berarti saya orang yang paling alim, saya orang yang paling saleh, tidak. Justru saya berbicara seperti ini khususnya untuk diri saya sendiri, untuk diri saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Untuk apa? Yuk kita kembali kepada Allah dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahi rugi kita sebagai dikenakan sebagai titelnya sebagai ummatu khairul umam, sebaik-baiknya umat ini. Jika tidak dilaksanakan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka kita bukan tergolong umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga nyangka kalau diri kita, saya mau tanya, kita ini seorang hamba Allah apa bukan sih? Kita hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kata siapa kita hamba Allah? Kata diri kita sendiri. Siapa yang betul-betul dikatakan hamba Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba. Allah mengatakan Nabi adalah seorang hamba dengan salatnya Nabi, dengan istighfarnya Nabi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi sujud ribuan rakaat Nabi lakukan. Sampai kaki Nabi bengkak, menangis Nabi tiada henti. Di dalam riwayat bukan hanya air mata yang keluar, melainkan air mata yang sudah kering keluar, tidak lagi ada airnya, melainkan darah segar yang keluar dari mata Nabi Muhammad SAW. Untuk siapa? Untuk umat. Menangisnya Nabi untuk umat, bukan untuk diri Nabi Muhammad SAW. Melainkan ya Allah, Allahumma gfir ummat Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Itu yang dibaca oleh Nabi, itu yang diharapkan oleh Nabi tatkala dikumpulkannya di dalam surga. Saat Isra wal Mi'raj, Nabi berjumpa dengan Allah, Nabi sujud. Sekali Nabi sujud, diperintahkan oleh Allah, ya Muhammad, angkat kepalamu wahai kekasihku. Nabi sujud lagi sampai kedua kali, ya Muhammad, angkat kepalamu wahai kekasihku, apa yang kau inginkan? Nabi sujud ketiga kali, ya Muhammad, cerita kepadaku apa yang kau mau. Apa jawaban Nabi Muhammad? Ya Allah, saat ini aku berhadapan denganmu ya Rabb, maka selamatkan umatku, kumpulkan umatku di dalam surgamu ya Allah. Ini yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai di dalam hadis riwayat Nabi Muhammad SAW, tatkala sakratul maut yang dipanggil ummati, ummati, ummati. Untuk siapa? Untuk umatnya. Dirindukan oleh Nabi untuk bersama-sama di dalam surganya Allah. Kita zikir nggak pernah. Ibu bapak pernah dengar Abu Nawas? Pernah tahu Abu Nawas?
Kalau kita punya akal, kita punya temen nih, akalnya bulus banget. Setiap kali kita kasih ada apa, ada aja tuh jalan keluar dari otaknya tuh, pasti kita ngomong, nih otak Abu Nawas nih anaknya. Abu Nawas seorang wali min auliyaillah yang mendapatkan ilham langsung dari Allah. Setiap ada permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Apa doanya Abu Nawas? Kesehariannya Abu Nawas tidak pernah lepas membaca kulhu 15.000 kali setiap hari. Baina maghrib wa isya. Setiap satu rakaat salat hatam Al-Quran. Pernah ingat doanya Abu Nawas? Ilastulil firdausi a'la walakwa naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambil. Ini dijuduli oleh Abu Nawas, ini doa merayu Allah. Abu Nawas berdoa, ya Allah, hamba sadar tidak pantas masuk ke dalam surga, tapi sungguh ya Allah, hamba tidak mau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Abu Nawas yang ibadahnya begitu, masih minta ampun kepada Allah, masih nggak pantas masuk ke dalam surga, tapi dia juga nggak mau masuk ke dalam neraka, dan dia merayu Allah. Ini kita ngerayu enggak, sholat malam enggak, nangis taubat enggak pernah, cuman hidup ngeluh aja sama Allah. Ya Allah, hidup begini banget, ya Allah kurang ini, ya Allah kurang ini. Betul? Betul? Itu kalau malaikat diutus sama Allah suruh kita ditempeleng, muter kepala kita 180 kali. Udah ibadah kita jarang, sholat 1000 rakaat boro-boro kaki bengkak. Oh bengkak juga sih, tapi asam urat. Itu bedanya kita sama Nabi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, nggak ada di akhir zaman. Nih di Rajab, di bulan Rajab terakhir ini, cuman saya ingin mengingatkan yang belum berpuasa di bulan Rajab, cepat puasa di bulan Rajab. Hadis sahih Imam Bukhari radhiyallahu anhu radhahu, kata Nabi SAW, barang siapa seumur hidup hanya satu kali puasa di bulan Rajab dengan ikhlas, dengan mengharap keridhaan Allah, maka tatkala dia kembali kepada Allah, masuk ke liang lahat, jika dia harus disiksa, dihentikan siksaannya, dibebaskan dari siksa kubur sampai datangnya yaumil kiamah. Satu hari puasa di bulan Rajab. Yang belum puasa cepat puasa, yang belum banyak istighfar perbanyak istighfar, minimal sehari 1000 kali. Kenapa? Kita nggak tahu dosa kita seberapa gunung cermek. Bisa jadi gunung cermek ditumpuk 20, itu dosa kita di hadapan Allah. Ini kita alhamdulillah Bu Pak, sampai sekarang Allah masih tutupin aib kita. Tapi kalau Allah buka satu dosa, satu benjolan, habis muka kita benjol semua. Betul nggak? Mungkin ibu bapak ada yang mau keluar kalau dibuka aib kita. Alhamdulillah Allah masih sayang bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad aibnya ditutup kita. Maka dari itu di malam ini yang paling sempurna bijahi Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuk sama-sama kita menyebut nama Allah. Jadikan malam ini malam taubat terbaik kita di hadapan Allah. Dan semoga kita dijadikan di malam ini taubatan nasuha, sebenar-benarnya taubat di hadapan Allah. Amin ya rabbal فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البألوي الشفاعة يا البألوي الشفاعة يا البألوي الشفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها واعف عنا يا كريم وعفنا رحيم يا فرج الحم يا كاشف الغام يا من لأبدي يغفر ويرحم دعوهم سبحانك اللهم تحيتم في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah ceramah yang beliau sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi barokah bagi kita semua, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.